Bab 721. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Nicole. Nicole langsung tersipu setelah mendengar lamarannya. Kami menjaga semuanya tetap sederhana. Dia terbiasa rendah hati dalam segala hal, dan dia masih belum terbiasa dengan hal itu. Kamu adalah tunanganku, dan aku pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Jared tersenyum dan mengambil keputusan. Klaus melihat peluang itu. Biar saya yang mengurusnya, Tuan Johnston. Dia paling suka mengatur hal-hal ini. Aku jamin ini akan lebih baik dan menyenangkan daripada apapun yang bisa dilakukan orang bodoh seperti Max. Wajah Jared menjadi gelap, dan Klaus segera menutup mulutnya. Namun setelah beberapa waktu, Jared tetap setuju. Pergilah dan jangan membuat kesalahan. Saya berjanji akan menyelesaikan pekerjaan ini. Klaus tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Nicole tidak menyangka Jared akan melakukan hal seperti itu. Ia merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa, karena menurutnya pertunangan itu terlalu mendadak. Ketika mereka tiba di sekolah, Jared mengundangnya kembali ke kafenya untuk minum kopi. Nicole tampak puas sambil meminum kopi buatan Jared. Sambil melihat sekeliling kafe, tiba-tiba Nicole bertanya, "Kenapa kamu ingin membuka kafe di depan sekolah?" Tangan Jared berhenti, dan dia menatapnya. Karena ada tanda-tanda Lucifer di sini. Wajah Nicole menjadi gelap ketika dia akhirnya memahami sesuatu. Ternyata Jared membukakan kafe di sini untuknya. Apakah sinyalku pernah muncul di sini? Nicole berpikir sejenak dan tiba-tiba teringat program phishing. Wajahnya suram. Orang yang menggunakan program phishing untuk menjebak saya adalah Anda. Dia dan Jared sebelumnya telah mengungkapkan identitas mereka masing-masing, dan dia juga tahu bahwa Jared telah memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Tetapi dia tidak tahu pada saat itu bahwa Jared telah menggunakan program phishing untuk menangkapnya. Tentu saja, saya sendiri yang menulis programnya. Jared tersenyum jahat dan penuh kemenangan. Anda yang menulis programnya. Nicole terkejut. Hampir jatuh ke dalam perangkap program menunjukkan betapa cakapnya orang yang menulis program tersebut. Hanya saja dia tidak menyangka kalau Jared lah yang membuat program tersebut. Bukankah ini berarti kemampuan meretas Jared sama bagusnya dengan kemampuanku? Ya, terkejut. Dia mengangkat satu alisnya. Tentu saja, jika program itu benar-benar ciptaanmu, program itu akan laris manis di The Hunters. Nicole memasang ekspresi serius di wajahnya. Jared tersenyum. Saya tidak kekurangan uang. Saya menulis program ini hanya untuk menangkap Anda. Ekspresinya eksplisit dan antusias. Tatapannya membingungkan Nicole, dan dia memutar matanya ke arahnya. Akhir-akhir ini kamu semakin mahir menggodaku, bukan? Jared tersenyum. Akhir-akhir ini kamu juga semakin pandai memujiku. Ekspresi Nicole membeku, terlihat sedikit malu. Siapa yang ingin memujimu? Jared tidak mengungkapkannya, dan mereka berdua tertawa dan meminum kopi mereka. Tepat pada saat itu, pintu kafe terbuka, dan beberapa mahasiswa Royal Creek Institute masuk. Gary, sang pemimpin, melihat Jared dan Nicole dan tertegun. Nicole dan Jared juga melihatnya. Wajah Jared menjadi gelap, dan dia tidak berniat berbicara dengannya. Senyuman memudar dari wajah Gary, seolah dia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini. Jack dan Wayne juga melihat Nicole, tapi mereka bertemu Jared untuk pertama kalinya. Mereka tanpa sengaja melirik ke arah Gary dan langsung menyadari sikap Gary yang tidak biasa. Bab 722. Gary dan Nicole telah berlatih bersama selama beberapa hari terakhir, dan dia sangat senang. Dengan penolakan Gary terhadap Raine, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia punya perasaan terhadap Nicole. Jadi tidak ada yang menyangka akan melihat Nicole duduk bersama seorang pria tampan. Wajah Gary tidak bisa terlihat lebih muram, tetapi dia tidak mengatakan apapun selain duduk bersama Jack, Wayne, dan yang lainnya di meja sebelah dan memesan kopi. Jared sudah merasakan kejanggalan Gary begitu Gary masuk. Dia melirik Nicole dan berkata, "Dia sedang melihatmu." Nicole mengabaikannya, hanya memberi Jared tanda terima samar. Setelah menyeruput beberapa teguk lagi dan kopinya habis, Nicole berkata, "Sudah hampir waktunya. Aku harus kembali. Aku akan mengantarmu ke gerbang sekolah," kata Jared sambil berpikir. Nicole tersenyum.
Keduanya berdiri dan pergi. Saat mereka berjalan melewati Gary, Nicole bahkan tidak melihat atau menyapanya tetapi langsung berjalan keluar. Bos, apakah Nicole baru saja mengabaikanmu? Wayne tidak percaya. Mereka berdua sudah saling mengenal lebih baik karena latihan drama, tetapi Nicole baru saja mengabaikan Gary di depan pria itu. Pria itu tampaknya sangat istimewa baginya. Jangan ganggu dia. Gary marah, tapi dia tidak ingin marah hanya karena Nicole. Namun, dia tidak dapat menahan perasaan tertekan saat melihat Nicole masuk ke dalam mobil. Saat dia mengalihkan pandangannya, dia sudah kehilangan selera untuk minum kopi. Dia pergi setelah duduk di sana saat malam ini. Gary tidak bisa tidur nyenyak, karena pikirannya penuh dengan Nicole. Keesokan harinya di kelas, dia terus menatap Nicole, dan Nicole terus mengabaikannya. Akhirnya, tibalah waktunya latihan sore. Gary tidak tahan lagi. Saat dalam perjalanan menuju tempat latihan, dia menghentikan Nicole. Apa hubunganmu dengan pria tadi malam? Nicole menatap Gary sambil mencibir, bingung dengan tindakannya. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Dia tampak tidak terlalu senang, berpikir bahwa Gary terlalu kepo. Tentu saja, Gary hampir terpeleset dan mengungkapkan perasaannya. Nicole mendorongnya dan berkata, orang itu akan segera menjadi pertunanganku. Pikirkan apa yang kamu inginkan. Setelah itu, dia pergi. Gary menyaksikan dengan dia saat Nicole pergi. Tunangan. Apakah dia akan bertunangan dengan pria itu? Hatinya hampa saat memikirkan hal ini. Saat itulah dia menyadari bahwa dia begitu peduli pada Nicole karena dia telah jatuh cinta padanya. Namun, kesadarannya datang terlambat. Gary bersandar lemah ke dinding, merasa dekaden. Tanpa sepengetahuannya, Raine telah mengamati semuanya dari sudut yang gelap. Sialan, Nicole. Aku nggak percaya Gary mencampakkanku gara-gara kamu. Kapan dia berhubungan dengan Gary sampai-sampai Gary jadi membunuhnya? Dasar jalang. Pengungkapan baru ini membuatnya kehilangan akal sehatnya, dan kebenciannya terhadap Nicole pun semakin kuat. Aku akan membuat Nicole membayar harganya hari ini, apapun yang terjadi. Bab 723. Tidak bisa membiarkan dia memainkan karakter utama dalam drama dan terus menjalin hubungan dengan Gary lagi. Nicole segera tiba di ruang pelatihan. Kebanyakan orang telah tiba kecuali Gary. Jack dan yang lainnya memandang Nicole. Nicole, apa kamu tahu di mana Gary? Nicole memelototinya, dan itu membungkam Jack. Nicole kelihatannya tidak terlalu senang. Apa hubungannya dia denganku? Ayo lanjutkan latihannya tanpa dia. Jack menyetujui dengan nada khawatir. Saat Nicole pergi untuk berbicara dengan yang lain, Wayne menyikut Jack dan bertanya, ada apa denganmu sampai kamu begitu takut padanya? Jack memelototinya. Apakah kamu tidak melihat sorot matanya? Dia tampak seperti akan membunuh seseorang. Ia merasa kepribadian wanita itu lebih kuat dibandingkan Gary, membuat bulu kuduknya berdiri. Menurutku kamu hanya seorang pengecut. Wayne berbalik dan berjalan pergi. Saat itu, seseorang masuk. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Raine dan teman-teman sekelasnya. Saat Bradley melihat ini, dia langsung melangkah maju. Sekarang waktunya latihan kelas kita. Silahkan pergi. Raine menatap tajam ke arah Bradley. Kami siswa kelas 12, seniormu. Siapa yang berani tawar-menawar dengan kami? Bradley merasa terintimidasi, dan wajahnya menjadi gelap. Apa hubungannya ini dengan nilai? Waktunya sudah diatur oleh perkumpulan mahasiswa, dan sekarang giliran kami untuk berlatih. Silakan pergi sekarang dan jangan ganggu kami lagi. Mereka hanya mendapat waktu latihan 1 hari dari 3 hari. Jadi Bradley dan yang lainnya harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan tidak membiarkan siapapun menghalangi mereka. Raine menatap temannya dan melihat bahwa Bradley tidak mau bergerak. Temannya melangkah maju dan berkata dengan nada sinis, kamu yakin ini hari latihan kelasmu? Tapi aku ingat hari ini adalah giliran kita. Jelas itu milik kita. Berhentilah main-main. Lulu merasa cemas. Jack dan Wayne memandang Raine dengan arogan. Raine, apakah kamu di sini untuk mencari masalah? Kalau begitu jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Wayne mengepalkan tangannya.
Raine tidak merasa terintimidasi. Apakah kamu melakukan kekerasan fisik di sekolah? Awas, kamu bisa diusir. Jack dan Wayne terkejut. Jangan mundur sedikit pun dan jangan bergerak maju 1 mil pun, Raine. Memang kenapa kalau aku melakukannya? Raine mendesis, tidak menganggapnya serius. Kami ingat hari ini adalah hari pelatihan kami. Tanyakan kepada serikat mahasiswa apakah Anda tidak puas dengan itu. Bradley dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Perkumpulan mahasiswa ada di departemen universitas, dan bolak-balik ke sana akan memakan waktu setidaknya 1 jam, yang berarti mereka memiliki waktu lebih sedikit 1 jam untuk pelatihan. Raine jelas-jelas mencoba membuat masalah di sini, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, Nicole datang. Siapapun yang mendapatkannya dengan cepat. Kami sudah memulai pelatihan sebelum Anda datang. Bukankah kamu yang bermasalah dengan hal ini? Kalau begitu, pergilah ke perkumpulan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah ini. Wajah Raine berubah menjadi marah ketika dia melihat Nicole berbicara sesuka hatinya. Temannya mengenali Nicole pada saat itu. Beraninya kamu menyela ketika kami, siswa kelas 12, sedang berbicara. Kamu benar-benar perlu diberi pelajaran. Ada tatapan jahat di mata gadis itu, dan dia mengangkat tangannya untuk memukul Nicole segera setelah suaranya melemah. Raine memandangnya dengan penuh kemenangan. Ia memang berani bertengkar dengan Nicole karena takut kakeknya akan memarahinya. Namun, jika temannya yang memukul Nicole, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia hanya menonton. Saat temannya mengangkat tangannya untuk menamparkan Nicole, seseorang menarik temannya dari belakang, menghentikan tangannya yang terangkat. Gadis itu berbalik dengan marah, dan Raine juga tanpa sadar berbalik. Mereka berdua terkejut melihat wajah tampan Gary yang dingin. Masih menggandeng tangan gadis itu, Gary langsung mengusirnya dan pergi sambil mendesis. Dia benar-benar melemparkannya tanpa sedikit pun khawatir bahwa tindakannya akan menyakitinya. Gadis itu langsung terjatuh ke tanah seolah tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi, dia dengan marah memarahi, "Gary, aku seniormu, demi Tuhan. Apakah kamu gila?" Bab 724. Gary tidak mau repot-repot berbicara kepadanya, wajahnya datar ketika ia menatap gadis itu seolah-olah ia sedang menatap orang mati. "Siapapun dirimu, aku sarankan kau jangan berkelahi lagi dengan Nicole." Alih-alih tatapan mata yang biasa, dia menunjukkan semacam ketidakpedulian yang kejam. "Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Tatapan mata Gary tidak pernah begitu menakutkan. Gadis itu menatapnya, gemetar ketakutan. Dia bangkit berdiri dan berlari keluar seperti kelelawar dari neraka. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang Raine katakan padanya. Raine tercengang melihat apa yang terjadi, tidak menyangka bahwa Gary masih begitu protektif terhadap Nicole, meskipun Nicole telah menolaknya. "Mengapa kamu begitu protektif terhadapnya, Gary?" Dia tidak tahan lagi dan menunjuk Nicole. "Dia baru saja menolakmu, bukan?" Semua orang tercengang, dan Jack dan Wayne tidak dapat menahan diri untuk tidak saling melirik. Tidak heran Nicole tampak begitu serius saat mendengar Gary disebut. Ternyata Gary baru saja menyatakan cintanya kepada Nicole. Ini masalah besar. Gary tidak pernah menyukai seorang gadis selama bertahun-tahun di sekolah, tetapi Nicole menolaknya. Gary tidak lagi peduli dengan egonya. Ia menatap Raine dengan wajah dingin. "Itu urusanku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan cari masalah dengan Nicole lagi, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Dia kini menyadari perasaannya terhadap Nicole dan tidak akan membiarkan Nicole diganggu. "Kau," wajah Raine memerah karena marah, dan dia menatap Nicole dengan penuh kebencian. "Kau hebat, Nicole." Sambil berkata demikian, dia menghentakkan kakinya dan berbalik. Jack menatap Nicole tanpa sadar, berpikir bahwa Nicole akan berterima kasih kepada Gary, tidak menyangka bahwa Nicole akan terlihat lebih dingin dari sebelumnya. Nicole seperti ini terlihat lebih menakutkan. Nicole tidak melihat ekspresi ketakutan Jack. Dia hanya muncul dari belakang Gary dan berkata, "Aku sama sekali tidak membutuhkanmu untuk melindungiku." Nicole selalu acuh tak acuh, seperti kata-katanya. Gary menggigit bibirnya tanpa sadar,
ekspresi acuh tak acuh di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi hangat dan lembut. Kamu bilang aku boleh berpikir apapun yang aku mau, aku ingin melindungimu, dan kamu tidak bisa menghentikanku untuk melakukannya. Orang-orang di sekitar mereka semua tercengang. Tak seorang pun dari mereka dapat meramalkan bahwa Gary bisa begitu tergila-gila pada seorang gadis. Baik Jack maupun Wayne merasa ngeri melihat tindakannya, berpikir bahwa Gary terlalu jantan. Nicole sakit kepala karena dia tidak tahu mengapa Gary keras kepala. Melihat waktu berlalu dengan cepat, dia menyela dengan berkata, kita sudah membuang-buang waktu terlalu banyak untuk ini. Ayo kita berlatih. Baru pada saat itulah semua orang sadar dan kembali berlatih. Gary terus menatap Nicole dengan perasaan hampa di dalam dirinya. Aku hanya ingin melindunginya. Mengapa dia begitu membenciku? Apakah benar-benar karena pria itu? Peringatan hari jadi Royal Creek Institute pun tiba dalam sekejap mata. Kedatangan Lloyd dan tim sutradara untuk menggelar audisi Lukawam memang sudah viral sejak lama. Hari ini, seseorang melihat tim Direktur Lloyd di Royal Creek Institute untuk perayaan ulang tahun sekolah. Banyak orang berspekulasi mungkin dia datang ke sini untuk memilih pahlawan wanita. Saat ini, Lloyd telah tiba di lounge yang disiapkan untuknya oleh Royal Creek Institute, menunggu perayaan dimulai. Tak lama kemudian, Anna mengetuk pintu ruang tamu. Bab 725. Masuklah, bisiknya. Pintunya dibuka dengan cepat, dan wajah Lloyd muncul di hadapan Anna. Dia tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya, tetapi dia anggun. Meskipun dia hanya berdiri di sana dengan santai, ada semacam pesona yang luar biasa dalam dirinya. Dia menatap Anna dengan sedikit rasa harap di matanya, tetapi terbungkus dalam lapisan emosi yang tidak dapat dijelaskan seolah-olah dia sengaja menahan diri. Dia menjawab dan bertanya, apakah dia menghadiri pertunjukan itu? Alasan dia datang adalah untuk menemui seseorang, tetapi dia takut mengganggunya, jadi dia hanya bisa menonton dari jarak jauh. Anna menatap pria jangkung dan menawan itu dengan ekspresi tak berdaya di wajah cantiknya. Apakah kamu tidak mengundangku untuk duduk dan berbicara? Lloyd tidak berkata apa-apa. Bulu matanya bergetar pelan, matanya berkilauan saat dia menatap Anna dan berkata perlahan, silakan duduk. Anna duduk dan mendesah sebelum berkata, sesuai keinginanmu, dia ada di acara ini. Mata Lloyd berbinar. Benar-benar, saya pikir dia tidak akan ikut serta, dilihat dari kepribadiannya yang tidak memihak. Jika memang begitu, tim tidak akan bisa memilihnya, dan impianku untuk berakting bersama tidak akan terwujud. Untungnya, dia ambil bagian. Memikirkan hal ini, senyuman aneh muncul di wajahnya dengan kegembiraan yang hampir tak terdengar dalam suaranya. Aku benar-benar tidak menyangka dia akan ikut mengambil bagian. Aku masih punya kesempatan. Anna menatap Lloyd. Sudah bertahun-tahun dia tidak melihatnya tersenyum seperti itu. Jelas dia bahwa Lloyd benar-benar peduli pada gadis itu. Jangan khawatir. Kalau dia memang punya bakat, aku juga akan merekomendasikannya. Dia menatap Anna dengan senyum yang semakin mengembang di wajahnya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Anna mengangguk. Sama-sama, saya serahkan saja pada Anda, dan bersiaplah, karena Anda mungkin juga harus berbicara di atas panggung sebagai delegasi hari ini. Tentu saja, Lloyd setuju. Anna menutup pintu dengan pelan, dengan sedikit rasa puas di wajahnya yang cantik. Selama Lloyd bekerja sama dengannya dengan baik, dia tidak akan kesulitan membantu menemukan pahlawan wanita yang cocok. Di dalam ruangan, Lloyd tak sabar bertemu Nicole. Ia penasaran bagaimana persiapannya. Sementara itu, di belakang panggung, semua orang sudah bersiap. Ada ruang tunggu untuk setiap kelas, dengan kelas A dan kelas B bersebelahan. Norah dan Nicole menjadi fokus kedua kelas, dan orang-orang membicarakan mereka secara pribadi. Gadis dari kelas B itu adalah putri kandung keluarga Riddle. Kebenaran akan menang. Lihat saja betapa cantiknya Nicole, begitu juga saudara-saudaranya mereka sangat tampan. Ya, Norah memang biasa saja. Sebelumnya, aku bertanya-tanya bagaimana dia punya saudara laki-laki yang tampan. Ternyata dia bukan anak kandung keluarga Riddle. Mereka berbicara lebih keras dan lebih keras. Karena kesal, Norah melongo ke arah mereka, dan mereka semua langsung menutup mulut.
Bagaimanapun, dia adalah pemimpin kelas A. Norah menegur mereka, dengan berkata, apa kalian semua tidak punya hal lain untuk dilakukan? Ambil saja perlengkapannya. Gadis-gadis itu tahu bahwa dia menggunakan balas dendam untuk membalas dendam pribadinya, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka tidak punya pilihan selain pergi mengambil perlengkapan. Norah merasa kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Nicole di area kelas B. Bradley, June, dan yang lainnya ada di sekitar Nicole, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Sementara pasangan pria Nicole adalah Gary yang tampan, pasangannya, setelah berusaha keras untuk mendapatkan peran utama wanita, adalah seorang pria dengan wajah yang hanya bisa dicintai oleh seorang ibu. Norah, ada sesuatu di kepalamu. Pasangan prianya tidak tahu apa yang dipikirkan Norah. Ia mengulurkan tangan untuk membantu Norah menyingkirkan serpihan di kepalanya, tetapi Norah membungkuk dan menepis tangannya. Minggir dari hadapanku. Norah meleleh karena jelek. Bab 726. Tangan lelaki itu terasa mati rasa setelah Norah menepisnya. Ia menatap Norah dengan kaget, memeras otaknya, mencoba mencari tahu mengapa Norah memperlakukannya seperti ini. Namun melihat wajah dingin Norah, ia tidak berani marah. Dia kembali ke tempat duduknya dengan marah sambil menggerutu. Kamu hanya seorang penipu. Apa yang kamu banggakan? Tidak ada yang wajib menari mengikuti iramamu. Sikap Norah yang tidak kooperatif membuat pria itu marah. Namun, dia diam-diam merasa gugup dan menundukkan kepala saat melihat mata Norah, karena dia takut Norah akan menyuruhnya bekerja dengan alat peraga. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Norah sekarang tidak mendapat dukungan dari keluarga Riddle, dan tidak ada yang takut padanya. Wajah pria itu tampak jauh lebih baik saat memikirkan hal ini. Norah menyingkirkan serpihan di kepalanya, hanya untuk mengetahui bahwa lelaki itu bermaksud baik, tetapi dia tidak peduli. Dia pikir dia adalah ketua kelas, dan lelaki itu jelas tidak berani mengeluh. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya sama sekali tidak terduga baginya, karena lelaki itu tidak peduli padanya. Keluarga pria itu kini jauh lebih kaya daripada keluarganya. Awalnya, dia menyanjungnya, dan keduanya menjadi apa yang disebut pasangan, tetapi sekarang status Norah di keluarganya menjadi agak istimewa, jadi tidak ada yang ingin menjilatnya. Karena alasan ini, perpecahan di antara keduanya sepenuhnya normal, dan tidak ada yang akan peduli. Norah putus asa ketika pria itu menolak naik ke panggung dan membaca naskah. Dia hanya bisa meminta maaf. Itu salahku tadi. Aku minta maaf. Ayo kita baca ulang. Apa? Minta maaf. Aku belum pernah mendengar Nona Riddle mau minta maaf. Pria itu marah. Apa yang kau lakukan? Norah merasa frustrasi ketika pria itu meninggikan suaranya. Apa yang kulakukan? Kenapa bertanya jika kaulah yang menunjukkan sikap burukmu padaku? Norah merasa malu. Melihat semakin banyak orang menatapnya, dia hanya bisa berkata, bukankah aku sudah minta maaf? Apa lagi yang kamu inginkan? Apakah ini sikap minta maafmu? Pria itu jelas tidak terlalu senang. Dia telah memberinya 1 inci, dan dia ingin mengambil 1 yard. Norah tidak tahu harus berkata apa lagi selain cemberut. Dia tidak punya pilihan selain menenangkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Di ruang tunggu sebelah, Vivian melihat bagaimana Norah bersujud kepada teman sekelasnya, dan dia berkata, siapa Norah tanpa dukungan dari keluarga Riddle? Sebaliknya, lihatlah betapa gembiranya Nicole. Vivian merasa cemburu yang tak terkira saat ia melihat Nicole dikerumuni oleh Gary dan yang lainnya. Oliver menyukai Vivian, yang sudah lama duduk di sebelahnya di kelas. Ia memandangnya dari pinggir lapangan, matanya bersinar dengan tatapan dingin yang terukir di hatinya, dan ia tidak bisa lagi mengenalinya. Rasa ketidaksetujuan yang mendalam terpancar di matanya saat dia memikirkan tindakan berulang Vivian terhadap Nicole. Kita semua teman sekelas. Apakah perlu membuat keadaan memburuk seperti ini? Nicole mungkin memiliki kepribadian yang dingin, tetapi dia tidak pernah berpura-pura atau berbuat salah pada Vivian meskipun dia memiliki hubungan dengan keluarga Riddle. Benarkah? Sayangnya, Vivian tidak pernah menyadari apa yang dipikirkan orang lain. Rasa cemburu telah menguasainya, dan dia tidak bisa lagi membedakan yang benar dan yang salah. Memangnya kenapa kalau dia putri keluarga Riddle? Dia orang desa.
Wajah orang-orang di sekitarnya langsung berubah setelah mendengar apa yang dikatakan Vivian. Gary, yang selama ini terdiam, menatap Vivian dengan frustrasi. Apa yang kau bicarakan? Dia sudah berkali-kali bertahan dengan Vivian. Namun sekarang, dia telah menyadari perasaannya terhadap Nicole. Dia tidak tahan dan tidak ingin ada yang menindas Nicole. Jack dan Wayne juga tercengang, bertanya-tanya mengapa Gary membela orang lain padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukannya. Vivian menatap wajah Gary yang muram dan terkejut melihat betapa protektifnya Gary terhadap Nicole. Bab 727. Jarang sekali melihat ketakutan di wajah seseorang seperti dia yang selalu tidak gentar. Namun demi ego, bahkan jika orang di depannya adalah Gary, dia tetap bersikap tidak tahu malu. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah dia hanya gadis desa, orang desa? Ada sedikit warna merah tua dan dingin di matanya saat Gary menatap Vivian. Lulu juga merasa bahwa Vivian sudah bertindak terlalu jauh dan ingin berbicara atas nama Nicole. Namun karena Gary telah berbicara atas namanya, Nicole menghentikan Lulu. Kita tunggu saja. Dia tidak akan campur tangan karena seseorang telah menjaga Vivian. Gary marah saat itu. Vivian, kamu sudah keterlaluan dengan terus-menerus bertengkar dengan Nicole. Apa kamu masih ingin mempertahankan posisimu sebagai ketua kelas? Vivian menatap wajah Gary yang cemberut dengan ketakutan, sejenak kehilangan kata-kata karena Gary mengancamnya karena Nicole. Mengapa kau begitu protektif terhadap Nicole? Ia tidak tahan lagi. Apakah aku satu-satunya yang bisa melihat penyamaran Nicole? Ia tidak sebaik yang dipikirkan orang. Gary melirik Nicole saat ditanya Vivian. Kemarahan yang tak dapat dijelaskan muncul dalam dirinya saat melihat ekspresi acuh tak acuhnya. Karena tidak tahan lagi, dia pikir sebaiknya dia mengakui perasaannya pada Nicole di depan umum. Aku menyukainya. Jadi kenapa? Semua orang di tempat kejadian tercengang. Bahkan mereka yang berada di kelas A dan kelas C yang berdekatan pun terdiam. Vivian tidak menyangka Gary akan mengakui di depan umum bahwa dia menyukai Nicole. Hal yang sama berlaku untuk Nicole, dia tercengang untuk waktu yang lama, bertanya-tanya apa yang dipikirkan Gary. Namun Lulu dan June menatapnya dengan tatapan penuh arti. Apa yang dia pikirkan tidak ada hubungannya denganku. Nicole merasa tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Kata-katanya terdengar kejam, tetapi itu adalah penolakan yang terselubung. Semua orang kembali terkejut dengan penolakan Nicole terhadap Gary yang keluarganya jauh lebih terkemuka dibandingkan keluarga Nicole yang merupakan keluarga Riddle. Wajah Gary tampak sangat muram seolah-olah dia telah dipermalukan di depan umum. Tetap saja, dengan ekspresi acuh tak acuh, Nicole berdiri dan menatap Gary. Jaga dirimu. Jangan buat masalah lagi untukku, kumohon. Dia hanya ingin pergi ke sekolah dengan tenang dan tidak ingin mendapat masalah. Setelah itu, dia menatap Vivian dengan dingin lalu melangkah pergi dari belakang panggung. Beraninya kau menolak Gary. Vivian menatap dan bergumam dengan marah saat Nicole pergi. Nicole tidak hanya menolak Gary tetapi juga bersikap sombong terhadapnya. Vivian sudah menyukai Gary sejak lama, dan dia membenci Nicole karena hal ini. Namun, meskipun dia membenci Nicole, Gary tidak meliriknya saat dia mengejar Nicole. Oliver melihat ini dan menyenggol Vivian. Kamu harus melihat kenyataan dengan jelas. Kamu dan Gary tidak akan pernah mungkin. Diam. Vivian melotot padanya lalu berbalik untuk mengambil alat peraga. Dia sangat dipermalukan karena Nicole. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan membuat hidup Nicole sulit hari ini. Bab 728. Di belakang panggung terlalu pengap, jadi Nicole keluar untuk menghirup udara segar. Saat dia keluar, dia bertabrakan dengan seseorang. Dia menghindar tanpa sadar, tetapi saat dia mendongak, dia melihat Harvey. Harvey tampak terkejut karena ia akan bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak ia temui di belakang panggung. Matanya berbinar, tetapi ekspresinya tetap acuh tak acuh. Apa kabarmu? Nicole mengangkat sebelah alisnya. Tentu saja, dia baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saat dia hendak pergi, Harvey tiba-tiba meraih tangannya. Gary sedang mengejar ketinggalan pada saat itu dan melihat interaksi antara Nicole dan Harvey.
Ia tertegun sejenak sebelum ia cepat-cepat bersembunyi di balik bayangan dan mengamati mereka. Ia bertanya-tanya apakah Harvey juga menyukai Nicole. Nicole menatap Harvey yang tampan dengan tidak senang, seolah-olah melihat pria yang cemberut itu lagi. Selalu ada keinginan kuat untuk menghancurkan di matanya, seolah-olah dia memiliki kebencian terbesar terhadap dunia dan tidak memiliki sedikit pun cinta untuk segalanya. Tidak seorang pun, termasuk Nicole, menyukai orang seperti itu. Harvey berusaha mengejarnya, dan itu tidak membantu. Dia melepaskan diri dari cengkeramannya dan menatapnya dengan jijik. Sudah kubilang berkali-kali, kita tidak sedekat itu. Namun dia terus menguntitku. Harvey menatapnya, dia telah memakai riasan untuk pertunjukan itu, tampak lebih memukau dalam balutan gaun peri. Namun, rasa jijik di matanya sama persis seperti sebelumnya. Ia menundukkan kepala dan tersenyum, tetapi suaranya serak tak terlukiskan. Ia tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukannya dan mengapa Nicole begitu muak setiap kali melihatnya. Aku tahu kita tidak sedekat itu, tapi aku tidak tahu mengapa aku lebih suka membuat diriku merasa begitu buruk daripada memelukmu. Tetapi dia tidak mau lelaki itu memegang tangannya. Mengapa dia rela merendahkan dirinya untukku? Ia adalah Harvey yang berprestasi tinggi, tetapi ia tidak tahu mengapa setiap kali ia melihat Nicole, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya dan merasakan seolah-olah matahari bersinar ke dalam lubuk jiwanya. Nicole menarik napas dalam-dalam dan tetap tenang. Aku sudah memberimu banyak kesempatan karena kau adalah cucu Tuan Ellison. Sekarang berhentilah menggangguku. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dia tidak tahan lagi dengan perilaku kasar Harvey. Mengapa kau begitu membenciku? Harvey menatap mata Nicole, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit ketulusan. Nicole mengerutkan kening. Ia tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengannya, tetapi pertanyaannya benar-benar membuatnya bingung. Apa hubungannya ini dengan membencimu? Orang-orang yang tidak dekat satu sama lain harus menjaga jarak. Nicole tidak punya pendapat apapun tentang Harvey. Baginya, dia hanyalah cucutan Ellison. Harvey memandangnya dan tahu bahwa apa yang dikatakannya benar. Cukup baik bahwa dia tidak membenciku. Harvey tersenyum tipis ketika memikirkan hal ini. Nicole menatapnya dan tidak ingin menghadapinya sedetik pun. Jadi dia segera menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan, tetapi meskipun aku tidak membencimu, tolong hargai dirimu sendiri dan jaga jarak dariku mulai sekarang. Anehnya, senyum di wajah Harvey melebar setelah Nicole menegurnya. Ia langsung merasa lebih baik saat mendengar Nicole dengan sungguh-sungguh mengatakan lagi bahwa ia tidak membencinya. Bab 729. Nicole memandang Harvey seolah dia teringat sesuatu. Senyuman di wajahnya membuat Nicole merinding. Dia terlihat lebih baik ketika dia tidak tersenyum karena senyumannya sulit dilihat. Harvey benar-benar aneh, pikirnya dalam hati. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi, tapi tolong ingat peringatanku, menjauhlah dariku. Setelah itu, dia berbalik dan hendak pergi. Mendengar ancamannya, Harvey tersenyum tipis dan perlahan mundur seolah ingin menjaga jarak aman darinya. Apakah jarak ini baik-baik saja? Katanya sambil tersenyum jahat. Nicole kaget dan tampak tak berdaya. Harvey, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Kamu tahu, bukan itu maksudku. Dia ingin dia benar-benar keluar dari pandangannya dan berhenti mengganggunya. Harvey bersabar. Dia menenangkan diri dan berkata, lalu apa maksudmu? Nicole memandang Harvey, menyadari bahwa dia tahu jawabannya tetapi masih ingin bertanya dengan sengaja seolah dia sedang menunggu waktu untuk berbicara dengannya. Sedikit ketidaksabaran muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan getir, Harvey, kamu tahu maksudku, kan? Jadi apa gunanya? Kamu tidak tahu. Ekspresi Harvey tetap tidak berubah. Dia hanya menatap Nicole seolah dia menghargai waktu yang mereka berdua habiskan bersama. Hanya ada sedikit waktu yang bisa kuhabiskan bersama denganmu, kan? Saat dia berbicara, Harvey mengangkat tangannya seolah membantunya meluruskan rambutnya. Nicole menghindari tangannya. Dia mengerutkan kening dengan sedikit rasa jijik dan tidak sabar di wajahnya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan?
Harvey memandang Nicole. Apakah kamu percaya padaku jika aku bilang aku menyukaimu? Ekspresi Nicole langsung berubah. Apakah semua orang gila hari ini? Gary baru saja mengatakan hal yang sama di depan kelas, dan Harvey pun ikut. Namun, Harvey tidak seperti Gary, egois. Melihat wajah serius Harvey, Nicole tidak bisa memastikan apakah Harvey mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saya tidak peduli apa hubungan Anda dengan Snow. Adapun apa yang Anda katakan, itu tidak ada hubungannya dengan saya, dan apakah saya percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Nicole menyisir rambutnya yang tergerai ke belakang telinganya dan menatap Harvey dengan tatapan mengancam di matanya. Dia bersikeras bahwa dia tidak ingin menjalin hubungan dengan Harvey, dan ini menyebabkan wajah Harvey menjadi gelap. Kamu benar, itu yang aku rasakan, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Harvey tiba-tiba melangkah mendekati Nicole, matanya tidak menunjukkan emosi apapun. Namun akhirnya, matanya menunjukkan tatapan lembut seperti biasanya. Percaya atau tidak, tapi aku belum pernah sejujur ini pada orang lain. Dia harus melepaskan Nicole karena kakeknya. Namun, dia bosan dengan Snow. Selama dia bisa mendapatkan pijakan di perusahaan, dia tidak perlu menggunakan pernikahan yang menguntungkan untuk membantu karirnya. Lalu, dia bisa mengejar siapapun yang dia mau. Nicole sepertinya merasakan ancamannya dan tiba-tiba berpaling darinya. Harvey melihat kewaspadaannya dan memaksakan senyum. Kamu tidak perlu terlalu mewaspadaiku. Aku tidak akan menyakitimu. Kamu sendiri tidak bisa menyakitiku. Dia tidak ingin membuang waktu bersamanya, jadi dia berbalik dan pergi. Ingat, pengingatku, bab 730. Dia tidak akan baik padanya jika dia tetap bersikap seperti ini lain kali. Harvey memandang Nicole tanpa daya. Begitulah adanya. Ketika seseorang dinilai sebagai pembohong, tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya, meskipun dia mengatakan yang sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Nicole akan tahu kalau aku tulus. Dia membuang muka dan pergi. Gary melangkah keluar dari bayang-bayang dan menatap Harvey dengan mata serius saat Harvey pergi. Lalu ada Jared, sekarang Harvey muncul. Nicole, oh Nicole, kenapa pria terus mengitarimu seperti lebah mengitari madu? Namun, dia tidak bisa tidak jatuh cinta padanya. Nicole membeli 2 gelas es kok dan pergi ke belakang panggung. Melihat Nicole kembali, Lulu melambai padanya dengan antusias. Kamu kembali. Nicole berjalan tanpa ekspresi dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Di mana yang lainnya? Masih banyak orang di belakang panggung ketika dia pergi, tapi sekarang kebanyakan dari mereka sudah pergi. Lulu menjawab dengan santai, pertunjukan akan segera dimulai. Mereka telah bergerak maju. Lalu dia menatap Nicole dengan senyum nakal. Hanya aku yang menunggumu di sini. Sangat bagus. Nicole menyerahkan soda lagi di tangannya. Ini dia. Lulu senang. Keputusan bijaknya adalah tetap tinggal dan menunggunya, pikirnya dalam hati. Nicole tidak tahu apa yang dipikirkan Lulu. Dia menyesap minuman bersoda dan mengerucutkan bibirnya. Apakah kamu akan menonton pertunjukan berikutnya? Oke, tapi kamu. Lulu berada dalam dilema. Dia tahu Nicole tidak menyukai keramaian dan kebisingan, tapi dia tidak ingin meninggalkan sahabatnya. Melihat ekspresi Lulu yang dilematis, Nicole merenung sejenak. Jika kamu mau, aku akan ikut denganmu. Benar-benar, Lulu hampir melompat kegirangan. Nicole tersenyum. Ayo pergi bersama. Lulu mengangguk dengan antusias dan meninggalkan panggung bersama Nicole untuk menonton aksi pembuka. Mereka menemukan tempat Bradley, June, dan yang lainnya duduk bersama mereka. Melihat Nicole datang, mereka semua tampak sedikit terkejut. Aku tidak mengira kamu akan datang, Nicole, kata Bradley. Mendengar perkataan Bradley, Jack dan Wayne mendongak kaget saat melihat Nicole. Bukankah dia tidak menyukai keramaian dan kebisingan? Meskipun dia ada di sini. Nicole melihat ekspresi kaget di wajah semua orang. Dia mengalihkan pandangannya ke panggung dan melihat Preston bertindak sebagai pembawa acara. Dia kemudian berkata perlahan, pembawa acaranya adalah saudara laki-laki saya. Saya datang menemuinya. Hanya saja semua orang mengerti. Tidak heran.
Nicole melihat kembali ke panggung. Preston sudah memulai pidato pembukaannya. Hari ini, dia mengenakan setelan jas, yang tidak biasa baginya. Dia tampan dan tinggi, dan matanya tampak cerah. Nicole memandangi gaunnya dengan tatapan berpikir. Ia tak menyangka pria itu akan terlihat tampan saat berdandan. Lulu memandang Preston sambil tersenyum dan berkata dengan suara yang sangat ramah, "Nicole, apakah Preston juga saudaramu?" Lulu hanya bertemu Samuel, Spencer, dan Stanley di sekolah tetapi tidak tahu siapa dua kakak laki-lakinya yang lain. "Dia sebenarnya sepupuku," kata Nicole tanpa ekspresi. Lulu mengangguk mengakui dan kemudian menatap Preston dengan kagum. Semua saudara Nicole luar biasa. Preston telah menyelesaikan resepsi pembukaannya. Dia merapikan jasnya dengan anggun dan mulai memperkenalkan tamu hari ini. Royal Creek Institute telah mengundang Lloyd, seorang alumni yang lulus 3 tahun lalu, untuk menghadiri perayaan 100 tahun hari ini.